Sepenggal surga kecil terhampar di sini, di antara luasnya semesta dan belahan bumi pertiwi. Selamat datang di Desa Kendek, sebuah desa di sisi timur Sulawesi Tengah. Desa Kendek, secara administrasi merupakan salah satu desa dari 6 desa di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut, yang terbagi atas 7 dusun, dengan luas wilayah mencapai 1.683 hektar atau 16,83 km persegi. Secara geografi, Desa Kendek merupakan daerah pesisir dan perbukitan, yang terletak di timur Sulawesi Tengah dan membentang di antara 123,08 derajat sampai dengan 123,11 derajat bujur timur dan antara 142 derajat sampai 144 derajat lintang selatan, dengan ketinggian 0 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut. Di sebelah utara, wilayah Desa Kendek berbatasan dengan Desa Lokotoi, sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lambako dan Desa Dangkalan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Lokotoi dan Desa Tolifutubono. Wilayah Desa Kendek adalah bekas wilayah Kerajaan Babulao atau Batomundoan Babolao, yang pernah berkuasa di daerah Banggai, yang pusat kerajaannya berada di Olu, wilayah Desa Kendek dengan raja pertama bernama Lumpui. Seiring waktu berjalan, pada masa pemerintahan Raja Abdul Balo, kerajaan ini mengalami musibah besar yaitu monos atau tenggelam. Pusat kerajaan atau kampung tersebut berubah menjadi sebuah danau. Saat ini, tempat kampung yang monos atau tenggelam tersebut telah menjadi salah satu tempat tujuan wisata dengan nama Monosan yang memiliki arti tempat tenggelam, yang menyajikan keindahan danau dan alam yang tenang dengan hamparan pasir putih dan birunya laut yang memanjakan mata. Beratus-ratus tahun kemudian setelah peristiwa tersebut, wilayah Desa Kendek mulai dijamah kembali oleh manusia. Di masa itu, wilayah Desa Kendek dijadikan sebagai wilayah perkebunan masyarakat Dodung, yang saat ini disebut Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai. Konon, nama Kendek berasal dari nama panggilan untuk seorang wanita tua yang tinggal di wilayah ini. Beliau diberi tugas oleh Komundo atau Raja, untuk menjadi penjaga keramat Kawena, bekas kerajaan Babolao. Nenek tersebut bertubuh pendek, sehingga orang memanggil dengan sebutan Nenek Kendek, yang artinya nenek bertubuh pendek. Karena keseringan orang memanggilnya dengan sebutan itu, akhirnya nama tersebut menjadi nama dari wilayah tersebut, yaitu Kendek. Pada tahun 1922 sampai dengan tahun 1939, Kendek merupakan bagian dari wilayah Desa Dodung, yang saat itu dikepalai oleh seorang kepala jaga yaitu Loko Padiko. Baru pada tahun 1939 itulah, Desa Kendek menjadi desa definitif yaitu Desa Kendek, dengan kepala desa pertama yaitu Bapak Cioga, yang masa pemerintahannya sampai pada tahun 1955. Kepala desa berikutnya adalah Bapak Panjo Pulian, yang menjabat sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1965 kepala desa dijabat oleh Bapak Abudang Lajagang. Setelah pemerintahan Bapak Abudang Lajagang, estafet pemerintahan dipegang oleh Bapak Mahmud Mandagi dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1992. Beliau merupakan salah satu peletak fondasi pemerintahan dan pembangunan Desa Kendek, dengan memegang kekuasaan pemerintahan kurang lebih 2 dasawarsa. Di tahun 1993 sampai dengan 1995, Kepala Desa Kendek dijabat oleh Bapak Abdul Ghafar Sumar sebagai pejabat sementara. Kemudian kepemimpinan Desa Kendek diteruskan oleh Bapak Maktur M. Mangajib, periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2003. Seterusnya Desa Kendek dipimpin oleh generasi baru sebagai penerus tonggak pembangunan desa yaitu Bapak Budain Pandimbul, periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, Bapak Yadi Abu Samalinto Sarjana Ekonomi, menjabat sebagai Kepala Desa sementara. Seterusnya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013,
Desa Kendek dipimpin oleh Bapak Iriam Zah Abdul Rahman. Kemudian pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dilanjutkan lagi oleh Bapak Yadi Abu Sama Linto Sarjana Ekonomi sebagai pejabat kepala desa. Selanjutnya Kepala Desa Kendek dijabat oleh Bapak Hasmir El Takesemo Sarjana Hukum dengan masa jabatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Bapak Yadi Abu Sama Linto Sarjana Ekonomi kembali lagi menjabat sebagai Kepala Desa sementara. Masa pemerintahan selanjutnya adalah Bapak Husdin Husmadik menjabat sebagai Kepala Desa dengan masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Bapak Busri Haji Suding memimpin sebagai pejabat Kepala Desa sementara, dan pada tahun yang sama, pejabat Kepala Desa diteruskan lagi oleh Bapak Yadi Abu Sama Linto Sarjana Ekonomi. Saat ini, Kepala Desa dijabat oleh Bapak Muhammad Andrisyah Sarjana Hukum, periode 2021 sampai dengan tahun 2027. Secara demografi, jumlah penduduk Desa Kendek pada tahun 2021 adalah 2.490 jiwa, yang terdiri atas 1.215 jumlah jiwa laki-laki dan 1.275 jumlah jiwa perempuan, yang semuanya tergabung dalam 770 kepala keluarga. Pada tahun 2022, jumlah penduduk mengalami pertambahan menjadi 2.566 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.252 jiwa dan perempuan berjumlah 1.314 jiwa. Ada 8 indikator tingkat perkembangan Desa Kendek tahun 2021 dan 2022, yaitu pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Di bidang pendidikan, Desa Kendek memiliki sarana prasarana yang cukup menunjang, di mana memiliki taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini, yaitu TK Mandiri dan PAUD Raudatul Atfal. Memiliki 3 buah sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Negeri Kendek, Sekolah Dasar Impres Bolitan, dan Madrasah Ibtidaiyah. Selain itu, Desa Kendek juga memiliki Madrasah Sanawiyah serta Madrasah Aliyah. Di bidang kesehatan, Desa Kendek memiliki 2 buah fasilitas kesehatan, yaitu Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa yang selalu aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Di bidang ekonomi masyarakat, penduduk Desa Kendek sebagian besar mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian dan perikanan, di mana keduanya memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Kendek itu sendiri. Potensi pariwisata. Selain Monosan yang terletak di sebelah utara, Desa Kendek juga memiliki destinasi wisata lainnya, yaitu objek wisata Pantai Lambangan Pahuno di sebelah selatan. Objek wisata ini sudah cukup terkenal di wilayah Kabupaten Banggai Laut. Tercatat, di tahun 2021, pada momen Idul Fitri, objek wisata Lambangan Pahuno pernah menerima kunjungan sebanyak kurang lebih 3.000 pengunjung hanya dalam waktu 1 hari. Ini dibuktikan dengan penjualan tiket di pintu masuk areal wisata. Hal ini sangatlah memuaskan karena benar-benar di luar dugaan, di mana target yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Laut adalah sekurang-kurangnya bisa mendapatkan 1.000 pengunjung dalam waktu 3 hari. Kedua destinasi wisata ini, yaitu Pantai Monosan dan Lambangan Pahuno, bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 5-10 menit dari perkampungan, karena jaraknya yang tidak lebih dari 500 meter atau 30 menit dari ibu kota kabupaten. Keamanan dan ketertiban sangat kondusif, sebab masyarakatnya masih menjunjung tinggi moral dan asas budaya yang berbasis kearifan lokal. Dengan ditunjang oleh 2 unit pos kamling dan Badan Keamanan Desa atau Hansip, budaya gotong royong masih menjadi tradisi masyarakat Desa Kendek sampai saat ini. Selain kepala desa dan perangkatnya, pemerintahan Desa Kendek juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa, PKK dan lembaga-lembaga lainnya. Desa Kendek juga memiliki program pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat.
baik di bidang pertanian, perikanan, dan kelompok usaha mikro kecil dan menengah. Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodir aspirasi dari masyarakat melalui badan pemusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 tahun ke depan diharapkan proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, silkat berbekel dan perangkat, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional anggota BPD, dan insentif pemangku adat serta lembaga-lembaga desa lainnya dapat benar-benar berdasar pada prinsip keterbukaan dan partisipatif sehingga secara bertahap, Desa Kendek dapat mengalami kemajuan sesuai dengan visi Desa Kendek, yaitu menuju Desa Kendek mandiri yang modern, kreatif, tangguh, berbudaya dan sejahtera yang akan diwujudkan sesuai dengan misi yaitu meningkatkan PADES melalui badan usaha milik desa atau BUMDes, serta memanfaatkan sumber daya desa. Mewujudkan pemerintah desa yang lebih baik, melalui pembenahan aparatur pemerintahan serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing desa, mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, melalui sinergitas program pemerintah, mewujudkan Desa Kendek bebas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan sarana pertanian, perikanan, dan UMKM untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, adat dan budaya serta keagamaan di desa, memberdayakan sumber daya pemuda dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, pemerintah Desa Kendek selalu mengedepankan kebersamaan untuk merancang suatu program pembangunan yang berorientasi pada skala prioritas dari usulan-usulan yang masuk dalam program tahunan desa yang diprogramkan oleh pemerintah desa, BPD dan lembaga lainnya, juga peran serta dari masyarakat. Usulan-usulan yang dituangkan dalam program desa harus disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan sumber pendapatan desa yang ada, yaitu yang bersumber dari pendapatan asli desa, yang bersumber dari dana desa, DD, dan alokasi dana desa, yang bersumber dari pembagian hasil pajak daerah dan bagian dari retribusi daerah, dan yang bersumber dari pihak ketiga. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, maka struktur organisasi pemerintah Desa Kendek adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala-Kepala Wilayah atau Dusun yang berjumlah 7 orang. Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi terhadap masyarakat, pemerintah Desa Kendek menetapkan SOP alur pelayanan administrasi yang durasinya kurang lebih 10 menit. Untuk melaksanakan program-program pemerintah desa, tentunya merujuk pada dokumen perencanaan induk RPJMDes dan dokumen perencanaan tahunan RKPDes, sehingganya integrasi dan sinkronisasi program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak keluar dari hal-hal yang telah dituangkan dalam dokumen tersebut di atas. Berikut beberapa program kegiatan yang telah dilakukan pemerintah desa sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022. Di antaranya, bantuan perikanan, bantuan pertanian dan peternakan, insentif penyelenggara keagamaan desa, pembinaan PKK, pembinaan lembaga adat desa, pembinaan Karang Taruna, kegiatan penanggulangan bencana, penanganan keadaan mendesak, pelatihan dan penyuluhan masyarakat bidang hukum dan perlindungan perempuan dan anak, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan TK non-formal milik desa, penyuluhan kesehatan, penyelenggaraan posyandu,
dukungan operasional pelayanan kesehatan gawat darurat bagi keluarga miskin, serta pembentukan, pelatihan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pasti ada kendala yang dihadapi. Hal ini membutuhkan perhatian lebih dan koordinasi di tingkat lebih tinggi sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang pemerintah dan masyarakat harapkan. Desa Kendek merupakan desa yang cukup besar dan semakin hari jumlah penduduk akan bertambah dan tidak sebanding dengan perluasan pemukiman. Penanganan pendidikan dan kesehatan yang baik serta diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah desa merupakan hal terpenting dalam membangun desa yang tentunya didukung oleh program dan kebijakan pemerintah daerah. Demikianlah, secara singkat gambaran desa kami. Desa Kendek bukanlah yang terbaik, tapi inilah yang sudah kami lakukan secara bersama.